Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KBR yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam Nawawi, ya, 40 hadis from Imam Nawawi. Insya Allah pada kesempatan kali ini hadis yang ke-36. Insya Allah hadis ke-36 sebagai berikut. Dalam bahasa Inggrisnya ya, sementara. Whosoever removes a worldly grief from a believer. Ya. Jadi barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari seorang mukminin, ya, dari seorang mukmin. Manafsa'an mukmin kurbatan min kurbai dunia. Ya, jadi siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari seorang mukmin, Allah, ini janji Allah, akan menghilangkan dari kesulitan orang yang menghilangkan kesulitan saudara muslim, saudara mukminnya itu di dunia, Allah akan menghilangkan kesulitan orang tersebut yang membantu, ya, kesulitan di akhirat. Allah berjanji, siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan menghilangkan kesulitan orang yang membantu tersebut di akhirat. Di dunia dibalasnya di akhirat. Masya Allah, mau kita banyak dosa yang kita tahu, kita tidak tahu, atau kita sadari atau kita tidak sadari, di akhirat tiba-tiba muncul, kita akan dibantu pada saat kita kesulitan untuk menambah timbangan kebaikan kita. Oke, itu yang pertama dari hadis Rasulullah. Di sini yang kedua, whoever alleviates the lot of a needy person, Allah will alleviate his lot in this world and in the next. Nah, ini juga sama maksudnya. Siapa yang meringankan beban orang yang sedang memerlukan. Bisa memerlukan uang, bisa memerlukan makanan, bisa memerlukan pekerjaan. Kalau kita bisa bantu untuk meringankan bebannya, bantu. Bisa juga meringankan beban orang yang sedang ditimpa masalah seperti di Gaza, ya, atau kita bantu. Nah, Allah di sini menyebutkan orang yang sedang memerlukan bantuan, barang siapa meringankan bebannya, maka Allah pun akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Ya, ini sudah sudah janji Allah dalam hal ini di dunia dan di akhirat, meringankan beban dari orang yang sangat memerlukan. Tadi yang sedih orangnya, ya, grief, kita hibur, kita akan pun dihibur di akhirat nanti. Ini sudah lebih dari menghibur, tapi membantu, meringankan, ya, dengan dengan dana atau dengan usaha yang lebih konkret, maka kita pun orang yang sangat memerlukan, needy person, di sini Allah SWT berjanji akan membantunya di dunia dan di akhirat. Oke. Yang ketiga, barang siapa yang memberikan perisai atau bukan meringankan, jadi menolong, whoever shield a Muslim, Allah will shield him in this world and in next. Jadi katakanlah ada orang yang melakukan kesalahan, tapi dia menyesal, ya, kesalahan. Kita juga melakukan kesalahan, ya, dan ini kesalahannya bukan kesalahan kriminalitas, tidak mengganggu ketentraman publik. Halangi kesalahan tersebut, ya. Jangan malah diekspos, di-share di sosial media, jangan. Shield him, and Allah will shield you in the hereafter, and also in this world. Yes, in this world and in the next. Ya, yang berikutnya. Nah, ini kesimpulannya ya dari yang ketiga poin di atas. Allah will aid a servant of his so long as the servant aids his brother. Jadi kesimpulannya dari yang tiga hal tadi, ya, Allah akan membantu hambanya sepanjang hambanya tersebut membantu hamba-hamba Allah yang lain. Ya, bentuk kecintaan kita kepada Allah, mencintai hamba-hambanya, mencintai cipta-ciptaannya. Ya, itulah. Itu section pertama dari hadis ini. Section yang berikutnya,
adalah mengenai hal berikut ya. Whosoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him to a path to paradise. Jadi barang siapa yang mencari ilmu, di sini tidak disebutkan ilmu agama atau ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Barang siapa orang mencari ilmu yang bermanfaat. Bisa ilmu agama, bisa juga ilmu sesuatu di dunia untuk meringankan beban, atau memberikan maslahat bagi umat di dunia, manusia-manusia di dunia, ya. Maka Allah pun akan memberikan kemudahan jalannya ke akhirat. Ya, bahkan dari sini bukan akhirat, maaf, ke surga. Ya, whoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him a path to paradise. Barang siapa mencari ilmu, ilmu apapun yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan, memberikan jalan baginya ke akhirat, dalam ini surga, paradise. Allah menyebutkan di sini janji Allah. Kemudian untuk yang berikutnya di sini poin yang kedua di section kedua ini spesifik untuk hal agama, ya, ilmu agama. No people gather together in one of the houses of Allah. Nah, insya Allah kita pun di sini dalam bentuk Zoom, ya, gathering untuk perkumpulan virtual, ya. Tapi rumah Allah di sini, ada di sini, insya Allah seluruh dunia adalah rumah Allah juga, insya Allah ya, walau alam. Tapi di sini disebutkan no people gather together in one of the houses of Allah. Barang siapa tidak ada satupun orang yang berkumpul di rumah Allah, ya. Nah, tentunya kita juga jangan cuma di Zoom ya, disebut juga reciting the book of Allah, membaca Quran and studying it, kemudian belajar ya Al-Quran tersebut, mempelajarinya di antara mereka, jadi saling mengisi, saling menerangkan, maka tidak ada satupun orang di antara mereka kecuali ketenangan akan turun, ya, without tranquility descending upon them. Ketenangan akan, sakinah akan turun. Makanya kalau kita datang ke masjid, ya, kalau kita sedang di pengajian, tiba-tiba kita merasa tenang, ya ini janji Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, ketenangan akan diberikan oleh Allah, ya. Mercy enveloping them, orang-orangnya jadi mendapatkan rahmat dari Allah, ya, kemudahan, rahmat. And the angels surrounding them. Ya, kita harus hati kalau kita sedang berkumpul, sebetulnya malaikat juga berkumpul di antara kita, ya, bersama kita. Maka jaga adab kita pada saat kita belajar bersama Al-Quran, karena malaikat sedang berkumpul dengan kita. And Allah, dan juga Allah menyebutkan nama mereka di antara mereka yang berada di surga, ya, Allah yang di antara bersama Allah dalam hal ini. Jadi para malaikat yang bersama Allah disebutkan oleh Allah, oh, grup pengajian Kagari sedang berkumpul dan sebagainya. Ya, bayangkan. Ya, tadi disebutkan ilmu apapun Allah memudahkannya ke surga. Kalau ilmu agama, jangankan jalan ke surga, di dunia pun sudah diberikan ketenangan, diberikan rasa sakinah, diberikan rahmah. Ya, dan disebutkan oleh Allah di surga, wah, hambaku ini sedang belajar Al-Quran dan sebagainya. Masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, whosoever is slowed down by his action will not be hastened forward by his lineage. Ya. Jadi bagi barang siapa yang agak terhalang, ya, perbuatannya, tidak akan dipercepat dengan perbuatan yang terhalang tersebut tidak akan dipercepat oleh lineage-nya, ya, nasabnya atau keluarganya. Jadi yang berhak itu Allah, yang mengatur itu Allah. Ya, anak siapapun kalau dari Allah takdirnya sedang terhambat akan terhambat. Anak siapapun kalau takdirnya sedang cepat menuju surga oleh Allah maka menuju surga. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian Kagari Mati Allah. Ini hadisnya self-explanatory, ya. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan hanya dari Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.